Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong Mbak Queenie untuk memimpin doa. Silahkan Mbak Queenie. Baik, Bu. Mari teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Mbak Queenie. Hari ini, Sama-sama, Bu. baik, hari ini kita akan belajar teks laporan hasil observasi. Sebelumnya, silahkan anak-anak siapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Kemudian, Ibu akan melakukan presensi. Bagi yang namanya Ibu panggil, silahkan hidupkan mikrofon. Dapat dipahami anak-anak? Dapat, Bu. Paham, Bu. Baik, yang pertama, Mbak Rizkika. Hadir, Bu. Mbak Khwidi, Hadir, Bu. Mbak Winidea, Hadir, Bu. Mbak Tarisa. Tidak ada ya. Mbak Pundi, Hadir, Bu. Mbak Nur Aziza, Hadir, Bu. Mas Yudi. Hadir, Bu. Baik, berarti yang tidak hadir hanya Mbak Mbak Tarisa ya. Baiklah, sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Yang pertama, setelah membaca teks laporan hasil observasi yang berjudul Hutan Bakau, peserta didik mampu mengidentifikasi informasi dari laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan dengan tepat. Yang kedua, setelah mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi, peserta didik dapat menjelaskan informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan dengan jelas. Yang ketiga, setelah menjelaskan informasi dari teks laporan hasil observasi, peserta didik dapat menunjukkan isi teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca dan diperdengarkan dengan jelas. Yang keempat, setelah menunjukkan isi teks laporan hasil observasi, peserta didik dapat menentukan isi teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca dan didengarkan dengan tepat. Baiklah, sekarang Ibu minta anak-anak untuk membuka buku pelajaran. Kemudian buku itu Bahasa Indonesia kelas 7. Kemudian anak-anak silahkan membaca contoh teks laporan hasil observasi yang berjudul Hutan Bakau. Dapat dipahami anak-anak? Dapat, Bu. Baik, sekarang coba dibaca dulu. Ibu beri waktu 5 menit ya.
Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Baik ya, setelah anak-anak membaca teks laporan hasil observasi yang berjudul Hutan Bakau, Ibu harap anak-anak sudah memiliki bayangan mengenai teks laporan hasil observasi. Nah, adakah di antara anak-anak yang sudah pernah membaca teks laporan hasil observasi sebelumnya? Belum pernah ya? Ataukah sudah? Baik, jika belum, anak-anak bisa menemukan contoh-contoh teks laporan hasil observasi di buku-buku pelajaran. Di situ banyak sekali contoh-contoh mengenai teks laporan hasil observasi. Contohnya tadi yang anak-anak baca mengenai hutan bakau. Selain itu ada juga teks laporan hasil observasi di buku teks itu yang berjudul Museum, Manggis, dan masih banyak lagi. Jadi, apakah teks laporan hasil observasi itu? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Nah, teks laporan hasil observasi ini menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya, lalu dikelompokkan dan dianalisis secara sistematis, sehingga dapat menjelaskan suatu hal secara rinci dan dari sudut pandang keilmuan. Kemudian yang selanjutnya, tujuan teks laporan hasil observasi adalah untuk memerinci, mengklasifikasi, dan memberikan informasi faktual tentang orang, hewan, objek, atau fenomena. Sedangkan fungsi teks laporan hasil observasi yaitu untuk melaporkan hasil dari sebuah tugas dan kegiatan pengamatan, menjelaskan dasar dari penyusunan keputusan atau solusi dari masalah dalam observasi, sarana untuk dokumentasi, dan sebagai sumber informasi yang faktual. Sampai di sini, apakah dapat dipahami anak-anak? Dapat dipahami, Bu. Baik, kita lanjutkan ya. Selanjutnya, ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, bersifat objektif, global, dan universal. Yang kedua, objek yang dibicarakan atau dibahas adalah tunggal. Yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna serta berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Yang keempat, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Yang kelima, tidak mengandung prasangka atau dugaan yang menyimpang atau tidak tepat. Yang keenam, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antar kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Yang ketujuh, bersifat informatif, komunikatif, dan objektif. Selanjutnya, macam-macam teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, laporan observasi formal, dan yang kedua, laporan observasi non-formal. Laporan observasi formal adalah laporan hasil observasi mengenai objek yang diamati dengan memakai kaidah format dalam penyusunan laporan, seperti struktur lebih rinci, ragam bahasanya baku, terdapat kop. Dan yang kedua, laporan observasi non-formal adalah laporan hasil observasi yang mempunyai struktur lebih sederhana dan umumnya ditulis secara populer. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Halo, apakah suara Ibu dapat didengar? Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan. Anak-anak bisa buka buku Bahasa Indonesia. Lalu anak-anak cari teks laporan hasil observasi yang berjudul Manggis.
Di sini Ibu sudah cantumkan, tapi mungkin tidak terbaca dengan jelas. Sekarang anak-anak bisa buka bukunya ya, lalu dibaca. Ibu berikan waktu 5 menit, nanti anak-anak menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Dapat dipahami? Dapat dipahami, Bu. Baik, dimulai dari sekarang, silahkan. Apakah sudah selesai anak-anak? Belum ya? Lanjutkan. Cukup ya waktunya ya. Sekarang pertanyaannya, pada paragraf pertama, mana kalimat utamanya? Silahkan yang mau menjawab kalimat utama pada paragraf pertama. Ayo, siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Baik, silahkan Mbak Rizkika. Kalimat utama di paragraf pertama yaitu manggis merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Betul Mbak Rizkika. Jadi kalimat utama terletak di awal paragraf ya. Manggis merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Kemudian kalimat utama paragraf kedua. Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Silahkan Mbak Queenie. Kalimat utama pada paragraf kedua yaitu pohon dan daun manggis memiliki ciri khas. Bagus Mbak Queenie. Jadi paragraf utamanya pohon dan daun manggis memiliki ciri khas. Kemudian paragraf ketiga. Silahkan kalimat utamanya. Saya, Bu. Oh, silahkan Mbak Rizkika lagi. Kalimat utamanya, manggis juga memiliki ciri khusus pada bunganya. Betul, bagus Mbak Rizkika. Kemudian paragraf keempat. Silahkan. Saya, Bu. Oh, silahkan Mbak Queenie. Kalimat utama pada paragraf keempat yaitu bunga manggis memiliki beberapa manfaat. Bagus Mbak Queenie. Selanjutnya, paragraf selanjutnya kalimat utamanya. Silahkan. Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Silahkan Mbak Winidea. Kalimat utamanya yaitu manggis buah asli Indonesia yang khas. Bagus Mbak Winidea, terima kasih atas jawabannya. Ibu lanjutkan. Jadi, kalimat utama pada paragraf pertama yaitu manggis merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Ide pokoknya tumbuhan manggis. Kemudian kalimat utama paragraf 2,
pohon dan daun manggis memiliki ciri khas. Ide pokoknya, ciri khas pohon dan daun manggis. Yang paragraf ketiga, kalimat utama, manggis juga memiliki ciri khusus pada bunganya. Sedangkan ide pokoknya ciri khusus bunga manggis. Pada paragraf keempat, kalimat utamanya, bunga manggis memiliki beberapa manfaat. Sedangkan ide pokoknya, manfaat bunga manggis. Paragraf ke-6, kalimat utamanya, manggis buah asli Indonesia yang khas. Ide pokoknya, buah manggis yang khas. Apakah sampai di sini dapat dipahami anak-anak? Dapat dipahami, Bu. Baiklah, jika sudah dapat dipahami, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang namanya Ibu tunjuk, nanti siap-siap menjawab ya. Yang pertama, apakah teks laporan hasil observasi itu? Silahkan Ibu, ingin Mbak Queenie yang menjawab? Baik, Bu. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Bagus, tepat Mbak Queenie jawabannya. Yang kedua, apa tujuan dari teks laporan hasil observasi? Ibu ingin Mbak Rizkika yang menjawab. Silahkan Mbak Rizkika. Baik, Bu. Tujuan teks laporan observasi adalah untuk memperinci, mengklasifikasi, dan memberi informasi faktual tentang orang, hewan, objek, atau fenomena, Bu. Bagus, tepat Mbak Rizkika jawabannya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, sebutkan dan jelaskan jenis teks laporan hasil observasi. Ibu ingin Mbak Winidea yang menjawab? Baik, Bu. Yang pertama, lapor observasi formal, yaitu lapor hasil observasi mengenai objek yang diamati dengan memakai kaidah format dalam menyusun laporan. Yang kedua, laporan observasi non formal, yaitu laporan observasi yang mempunyai struktur lebih sederhana dan umumnya ditulis secara populer. Bagus, Mbak Winidea jawabannya. Sedangkan sekarang pertanyaan yang keempat. Sebutkan 3 ciri laporan teks hasil observasi. Siapa yang mau menjawab? Ibu persilahkan. Saya, Bu. Bagus, yuk silahkan Mbak Rizkika. Ciri teks laporan hasil observasi yang pertama bersifat objektif, global, dan universal. Yang kedua, objek yang akan dibicarakan adalah objek tunggal. Yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna, serta sesuai dengan fakta yang ada. Bagus sekali Mbak Rizkika jawabannya. Jadi, anak-anak dapat memahami materi yang Ibu sampaikan ya. Terima kasih anak-anak atas partisipasi dan keaktifannya. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Baiklah. Jika tidak ada pertanyaan, tadi materi pembelajaran sudah disimpulkan. Dari jawaban teman-teman semua, anak-anak semoga yang belum aktif pada pertemuan pada pagi hari ini, pada pertemuan selanjutnya Ibu harap dapat aktif ya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Ibu cukupkan pertemuan pada pagi hari ini sampai di sini. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi pada KD selanjutnya. Ibu ucapkan terima kasih. Dan kita sebelum mengakhiri kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf anak-anak, tugasnya dikerjakan. Sudah Ibu kirimkan melalui WhatsApp group. Kemudian nanti dikirimkan melalui email ya. Paham anak-anak? Paham, Bu. Baik, Bu.
Terima kasih. Silahkan anak-anak dapat keluar dari forum ini. Terima kasih semuanya.